Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badiatus Solihah dengan NIM 051201094. Saya Muhammad Kafif, NIM 051201095. Saya Salsa Kuturnada dengan NIM 051201097. Saya Kristina Sisyadari dengan NIM 051201096. Pohon jambu biji. Nama latin dari jambu biji adalah Psidium guajavae. Di sini, kita akan membuat simplisia dengan memanfaatkan daun jambu biji. Manfaat daun jambu biji ini untuk menurunkan kadar gula darah, menyehatkan jantung, obat diare, menyehatkan kulit, dan masih banyak lagi manfaatnya. Pada cara pembuatan simplisia adalah Proses yang pertama adalah pemanenan. pada proses pemanenan ini lebih baik dilakukan pada pagi hari, sebab suhu masih sejuk dan metabolisme sekundernya baik. Selanjutnya adalah pengumpulan. Dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil panen dalam satu wadah. Proses yang kedua ini adalah sortasi basah. Sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing lainnya dari tumbuhan sebelum pencucian. Nah, setelah melewati proses sortasi basah, hal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah proses pencucian. Di mana proses pencucian ini harus dengan air mengalir. Karena dengan air mengalir, semua kotoran atau pasir ataupun bakteri yang terdapat di bahan simplisia yang akan kita gunakan ini akan luruh. Jadi kita harus menggunakan air mengalir, tidak dengan air yang ada di dalam ember ya. Dan air mengalirnya itu kalau bisa jenisnya air ledeng atau air pump. Pada tahap ini, kita harus memastikan bahwa tidak ada debu dan kotoran lagi yang menempel ataupun melekat pada simplisia. Setelah melakukan proses pencucian, tahap selanjutnya adalah proses perajangan, di mana proses perajangan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan. Pada proses ini, kita dapat menggunakan gunting ataupun pisau untuk memotong bahan simplisia, atau dapat menggunakan alat otomatis seperti mesin perajang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perajangan, yaitu jangan memotong daunnya terlalu tebal, karena jika terlalu lebar ataupun tebal, itu dapat memperlambat proses pengeringan, yang mana nantinya akan memicu tumbuhnya bakteri ataupun jamur. Juga, jika dipotong terlalu tipis, itu akan menyebabkan rusaknya kandungan kimia pada simplisia, karena proses reduksi ataupun oksidasi. Oh ya, proses perajangan ini juga mempermudah untuk proses selanjutnya seperti pengemasan, penggilingan, ataupun penyimpanan. Ini simplisia yang sudah dirajang. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badiatus Solihah, bertugas untuk proses pengeringan dan sortasi kering. Tujuan pengeringan ini untuk mengurangi kadar air dan menjamin dalam penyimpanan simplisia dan mencegah pertumbuhan jamur. Selanjutnya yaitu sortasi kering. Penyortiran sortasi kering ini bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing yang terdapat pada simplisia. Misal seperti pasir dan benda asing lainnya, serta untuk pemisahan simplisia yang memenuhi kualitas dengan simplisia yang sudah rusak. Di sini saya menyediakan wadah dari dapur yang sekiranya muat untuk menyimpan simplisianya. Dan ini contoh simplisia kering yang sudah melalui tahap sortasi kering. Lalu tahap terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanannya. Untuk penyimpanannya harus teratur, rapi, bersih, dan mempermudah pengambilan, pemeriksaan, dan pemeliharaannya. Untuk tempat penyimpanan, jika mengandung minyak ciri, jangan menggunakan wadah bahan dasar plastik, akan menyerap bau. Tapi gunakanlah karboni dan tempatkanlah di ruangan yang bersuhu kamar atau ruangan ber-AC dengan kelembapan yang serendah mungkin. Jika kelembapan tinggi akan memicu bakteri tumbuh. Dan jangan terkena sinar matahari secara langsung. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan simplisia dengan mudah. Sekian dan terima kasih.